Kehebatan Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto dalam perdamaian Palestina-Israel, dunia terkagum, Amerika terkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Afik semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Peran Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam mendamaikan konflik Palestina-Israel. Kehebatan Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto dalam perdamaian Palestina-Israel, dunia terkagum, Amerika terkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Afik semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Peran Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam mendamaikan konflik Palestina-Israel. Sebuah langkah berani yang membuat dunia terkagum, bahkan Amerika Serikat sampai terkesan. Yuk, simak sampai habis. Indonesia, negeri dengan visi perdamaian dunia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional. Komitmen Indonesia terhadap perdamaian Palestina-Israel telah lama menjadi salah satu pilar diplomasi luar negeri. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, peran Indonesia dalam upaya perdamaian tidak hanya semakin kuat, tetapi juga berhasil menarik perhatian dunia, termasuk Amerika Serikat. Kehebatan Indonesia di panggung global. Komitmen pada prinsip kemanusiaan. Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah bukti konkret bahwa bangsa ini berdiri teguh bersama negara-negara yang tertindas. We really appreciate, respect, and support your consistent stand to uphold international peace, international justice, international law. This is really uplifting for us that you are consistent in this, and for us, your stand on many of the issues of concern in this present situation, especially the issue of food security, poverty, the issue of human rights violations, violations of international law, especially in Palestine. Pada 18 November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres, di New York. Pertemuan ini membahas berbagai isu global, termasuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian Palestina. Komitmen Indonesia terhadap Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya perdamaian di Palestina. Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk mendukung sikap PBB dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel secara adil dan damai. Pujian atas peran strategis Indonesia. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memuji peran strategis Indonesia dalam kerja sama internasional. Guterres menyoroti kontribusi Indonesia sebagai mitra penting dalam berbagai isu global, termasuk dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Kesepakatan mengenai kemerdekaan Palestina. Antonio Guterres sepakat dengan Indonesia terkait dengan kemerdekaan rakyat Palestina. Hal ini menunjukkan keselarasan pandangan antara PBB dan Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Isu lain yang dibahas. Selain isu Palestina, pertemuan tersebut juga membahas komitmen Indonesia dalam transisi energi dan antisipasi perubahan iklim. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global tersebut. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan posisi konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina, serta peran aktifnya dalam isu-isu global lainnya. Posisi netral dan berwibawa. Indonesia berhasil menjadi negara yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Tidak berpihak pada konflik, tetapi fokus pada solusi damai yang adil dan berkelanjutan. Netralitas ini membuat Indonesia dianggap sebagai mediator yang dapat dipercaya, bahkan oleh negara-negara besar. Kekuatan diplomasi. Indonesia aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dan Gerakan Non-Blok. Dalam forum-forum ini, Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi memimpin upaya konkret untuk membangun dialog antara Palestina dan Israel. أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان. Prabowo Subianto, pemimpin visioner untuk perdamaian. Sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto membawa gaya kepemimpinan yang tegas, berprinsip, namun penuh empati. Beberapa langkah luar biasa yang dilakukan di bawah kepemimpinan Prabowo dalam isu Palestina-Israel adalah membangun jalur dialog baru. Prabowo berhasil mengundang perwakilan dari Palestina dan Israel untuk berdialog di Jakarta, sebuah langkah berani yang belum pernah dilakukan oleh negara lain. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan pentingnya menghentikan kekerasan dan memprioritaskan solusi damai. Tekanan terhadap negara-negara besar. Prabowo menggunakan pengaruh Indonesia di kancah internasional untuk menekan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, agar lebih adil dalam mendukung penyelesaian konflik. Keberanian Prabowo berbicara di depan pemimpin dunia menjadikan Indonesia suara yang dihormati dan didengar. Misi perdamaian global. Melalui diplomasi, soft power, Prabowo mengirimkan delegasi perdamaian ke berbagai negara untuk memperjuangkan stabilitas di Timur Tengah. Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, menunjukkan solidaritas tanpa syarat. Dukungan dunia Muslim dan non-Muslim. Prabowo berhasil mempersatukan negara-negara Muslim di bawah OKI untuk memperjuangkan hak Palestina. Ia juga membangun aliansi dengan negara-negara non-Muslim untuk mendorong resolusi damai di PBB. Mengapa Amerika Serikat segan kepada Indonesia? Kekuatan geopolitik Indonesia. Indonesia adalah negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara dan menjadi poros maritim dunia. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam hubungan perdagangan dan keamanan global. Diplomasi yang tegas dan elegan. Prabowo mampu berbicara secara tegas namun diplomatis kepada pemimpin dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri mereka tidak merugikan Palestina. Keberhasilan Indonesia dalam menengahi konflik membuat Amerika harus mengakui bahwa peran Indonesia tidak dapat diabaikan. Bukti komitmen pada perdamaian. Saat negara-negara besar sering dianggap hanya mengejar kepentingan politik dan ekonomi, Indonesia menunjukkan komitmen murni pada nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini membuat Indonesia menjadi kekuatan moral yang dihormati dunia. Indonesia, harapan baru bagi perdamaian Palestina-Israel. Kehebatan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tidak hanya terletak pada kekuatan militer atau ekonominya, tetapi pada prinsip dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan global. Langkah-langkah nyata yang diambil Indonesia,
seperti dialog perdamaian, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan tekanan diplomatik, telah mengubah dinamika konflik Palestina-Israel. Dengan dukungan dari rakyatnya dan kepercayaan dunia internasional, Indonesia kini berdiri di garis depan sebagai pembawa harapan baru bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Dunia, termasuk Amerika Serikat, kini menyaksikan bahwa Indonesia bukan hanya pemain, tetapi pemimpin dalam menciptakan harmoni di tengah konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dengan inisiatif perdamaian dari Presiden Prabowo, dunia punya harapan baru. Solusi yang dia tawarkan berfokus pada keadilan bagi Palestina dan keamanan bagi Israel. Ini bukan hanya soal agama atau politik, tapi tentang masa depan yang lebih baik untuk semua. Kita percaya, Indonesia akan terus berada di garis depan perdamaian dunia. Dengan komitmen yang tak tergoyahkan, Indonesia menjadi simbol harapan bagi rakyat Palestina, dan bahkan inspirasi bagi negara-negara lain. Jadi, Sobat Afik, mari kita doakan agar langkah ini terus berlanjut. Indonesia telah membuktikan, kita bukan hanya bangsa besar, tapi juga bangsa yang peduli pada keadilan dan perdamaian dunia. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kita yakin, Palestina dan Israel bisa meraih jalan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.